Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Dusandra Gismo dari kelas TM 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa pertanyaan dari Bapak Adi selaku dosen pengajar dari mesin konvensi energi sebagai tugas atau ujian akhir semester genap. Yang pertama tentang sistem komponen AC. Komponen yang pertama adalah kompresor yang berfungsi untuk memompa freon ke seluruh sistem AC mobil. Namun kompresor ini tidak hanya membuat freon bersirkulasi, kompresor akan menekan freon agar molekul freon lebih rapat. Hasilnya akan berubah wujud menjadi cair dan tekanan freon pun jauh lebih besar dibandingkan pada selang input kompresor. Cara kerjanya adalah dengan menggunakan gerakan rotari. Ini gerakan rotari ini yang diperoleh dari puli mesin. Poros kompresor dengan plat yang memiliki beberapa knob ini. Selanjutnya ada kondensor yang berfungsi untuk merubah freon bertekanan tinggi dari wujud gas ke cair dengan dibantu ekstravan yang mempercepat pelepasan panas ke dalam proses kondensasi. Prinsip kerja dari kondensor ini adalah untuk memindahkan panas semaksimal mungkin, maka freon terlebih dahulu dilakukan beberapa crown. Ini ada crown yang dibantu memasukkannya lewat ekstravan ini. Dilewatkan beberapa crown dengan terdapat beberapa sirip yang bersifat konduktor, sehingga ketika ada aliran udara melewati kon ini atau sirip, suhu sirip akan lebih dingin. Dan selanjutnya ada magnet clutch yang berfungsi mengatur waktu kompresor bekerja dan berhenti meskipun puli mesin tetap berjalan. Saat kompresor bekerja, maka tekanan freon yang keluar dari kompresor terus meningkat, apalagi ketika mesin menyala, maka penambahan tekanan freon menjadi lebih cepat. Ini magnet clutch bekerja dengan menggunakan daya tarik magnet. Ketika induksi tersebut terjadi, maka kopling magnet akan bergerak ke arah koil dan menempel pada puli. Ini puli di sini menempel dengan magnet yang ada pada koil, sehingga pada poros mampu berputar. Selanjutnya ada expansion valve atau katup, berfungsi untuk merubah freon cair bertekanan tinggi menjadi gas sekaligus menurunkan tekanannya. Kita ibaratkan seperti parfum spray, sehingga suhu tabung pada parfum normal atau suhu pada AC ini normal, tidak dingin, namun ketika kita semprotkan akan terasa sejuk. Ini karena zat yang awalnya berada di dalam selang bertekanan tinggi, atau masih panas, keluar ke ruang tekanan rendah dengan kecepatan yang tinggi, sehingga udara akan terasa lebih dingin. Ini. Selanjutnya terdapat evaporator. Prinsip kerja evaporator yaitu sama seperti kondensor tadi. Evaporator berfungsi menyerap udara panas dan merubah freon menjadi gas, di mana freon bersuhu tinggi disalurkan ke dalam crown atau sirip-sirip
tadi seperti sama kondensor, terjadi perpindahan panas dari udara bebas ke dalam freon, sehingga udara yang tidak atau yang telah terhembus melewati sirip-sirip memiliki suhu dingin, namun freon setelah keluar dari evaporator lebih meningkat daripada sebelumnya. Di evaporator ini terdapat bantuan blower untuk menghembuskan udara ke dalam evaporator untuk menghasilkan udara yang sejuk. Itu tentang sistem komponen AC mobil berserta fungsinya. Selanjutnya yang kedua yaitu pembahasan tentang motor bakar 4 langkah. Pada motor bakar 4 langkah terdapat katup buang dan katup hisap, yaitu valve exhaust dan valve inlet. Apabila terjadi kerusakan di antara katup ini pada motor bakar akan menyebabkan tekanan kompresi yang turun dan juga mesin tidak dapat bekerja maksimal. Jadi akan memboroskan BBM atau bahan bakarnya karena terdapat kebocoran di antara valve ini. Dan mesin akan susah untuk hidup karena kompresinya bocor, dan selain itu dapat merusak komponen yang lain seperti piston, busi, piston atau stang piston ini, crankshaft, dan yang lainnya yang terdapat pada komponen-komponen pada ruang bakar. Selanjutnya yang ketiga yaitu tentang perawatan dan perbaikan silinder kompresor. Jadi jika semakin lama kompresor dipakai maka silinder akan mengalami keausan. Maka dapat dilakukan perbaikan sebagai berikut ini, yaitu memerhatikan suara dari kompresor, memperhatikan rembesan oli, melakukan jika terjadi suara yang aneh dan rembesan oli maka dilakukan penggantian komponen kompresor dan membersihkan komponen kompresor yang masih dapat digunakan. Sedangkan untuk perawatan yang dapat dilakukan yaitu pelumasan pada bagian kompresor yang saling meluncur seperti silinder, torak, kepala silang, bantalan batang penggerak, dan bantalan utama. Yaitu tujuannya untuk pelumasan adalah untuk mencegah keausan, seperti permasalahan yang sering digunakan pada kompresor yaitu keausan pada silinder. Selanjutnya merapatkan cincin torak dan packing, mendinginkan bagian-bagian yang saling bergesek dan mencegah pengkaratan. Ini adalah sistem pelumasannya menggunakan minyak yang sesuai dengan standar atau spesifikasinya. Yang selanjutnya adalah macam pompa. Pompa terdapat atau terbagi menjadi beberapa jenis seperti pada kolom tabel di sini. Untuk menentukan jenis pompa yang akan kita gunakan terdapat beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah kapasitas. Kapasitas ini adalah kemampuan pompa untuk mengalirkan sejauh atau sejumlah fluida yang dinyatakan pada meter persegi per jam atau liter per detik, liter per menit, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah head atau ketinggian kolom fluida yang akan menimbulkan tekanan. Pada permukaan horizontal ada dasar pipa atau vertikal. Total head sendiri adalah perhitungan panjang antara suction head dan discard head dengan satuan meter feet kilogram per senti per segi bar dan
sebagainya. Yang selanjutnya pertimbangan ketiga yaitu berat jenis fluida. Yang dimaksud adalah partikel yang akan dipompa memiliki satuan atau volume, tingkat kepadatan, dan kekentalan yang diperlukan. Selanjutnya putaran motor dan penggerak motor. Yang dimaksud dengan putaran motor, pergerakan yang berfase tergantung dari kebutuhan yang diperlukan terhadap kapasitas dan head yang diperlukan. Dan penggerak motor yaitu motor listrik atau motor diesel atau turbin yang dibutuhkan untuk bekerja berdasarkan frekuensi dan kutub-kutub tegangan power supply dan berfungsi untuk menggerakkan pompa atau menggerakkan fluida. Selanjutnya terdapat pertimbangan viskositas, temperatur, komposisi poros pompa, dan letak pompa. Jadi ini adalah pertimbangan dalam menentukan jenis pompa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Sekian yang dapat sampaikan. Terima kasih.